Oke, baik. Selamat pagi, Ibu dan juga teman-teman. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan dan juga rahmatnya kita dapat berkumpul pada pertemuan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, yaitu pada mata kuliah Bimbingan Penyuluhan Pendidikan Nonformal dengan dosen pengampu kita, yaitu Ibu Rida Husnul Hayati, MPD. Baik, di sini pada pertemuan kali ini, yaitu pada pertemuan 5 kita akan membahas itu mengenai satu topik, yaitu mengenai metode-metode bimbingan penyuluhan pendidikan nonformal, yang akan tentunya dijelaskan dan juga dipaparkan oleh anggota dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Agnes Novrianti, dengan NIM 220050002, yang akan menjadi moderator untuk membantu eh, presentasi kita pada hari ini dan juga diskusi kita dari awal sampai akhirnya tentunya. Di sini saya tidak sendiri saja untuk bisa mempresentasikan dan juga memaparkan hasil eh, pembahasan kami. Saya dibantu oleh beberapa rekan saya. Yang pertama itu ada Elvara Adelia Febrina Mahmudi dengan NIM 220050056. Selanjutnya ada Nilam Hasifah dengan NIM 230050128. Ada Susan Amelia Fahza dengan NIM 230050152. Dan yang terakhir itu ada Rizka Valencia dengan NIM 230050154. Nah, di sini kami akan membahas itu ada beberapa poin pembahasan mengenai metode-metode yang ada pada bimbingan penyuluhan pendidikan nonformal. Yang pertama itu ada metode wawancara atau interview. Yang kedua itu ada metode kelompok. Yang ketiga ada directive counseling. Yang keempat ada metode client center method. Dan yang terakhir itu ada metode pencerahan. Mungkin metode-metode ini akan dijelaskan oleh kami tentunya. Yang pertama itu mengenai metode wawancara atau interview, itu akan dijelaskan dan juga diterangkan oleh saya sendiri. Kita langsung saja masuk kepada topik pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai metode wawancara. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai metode ini, tentunya kita harus mengetahui apa definisi atau pengertian dari metode ini. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di PowerPoint ini, jadi wawancara atau interview itu adalah suatu proses komunikasi antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Jadi ada proses interaksi itu antara si penanya dengan si penjawab. Jadi dengan tujuan itu wawancara ini tentunya memiliki tujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai masalah tertentu. Jadi dengan adanya wawancara tentunya akan mendapatkan sebuah informasi yang lebih mendalam kepada si kliennya atau kepada si peserta didiknya. Tentunya di sini wawancara memiliki tujuan. Kami sudah menemukan dua tujuan secara garis besar. Yang pertama itu tujuannya untuk menggali pandangan ataupun pengalaman dan juga perasaan responden terkait suatu fenomena ataupun masalah yang mereka hadapi. Jadi dengan wawancara tentunya ada interaksi antara penanya dengan si yang memberikan jawaban itu si yang memberikan jawaban ini akan apa ya? Akan memberikan pandangan mereka ataupun apa yang mereka rasakan gitu. Selanjutnya itu yang kedua, itu ada tujuan dari wawancara itu memberikan informasi yang tidak bisa dijangkau oleh data kuantitatif. Seperti yang kita ketahui bahwa data kuantitatif ini kan bersifat angka ya, angka atau statistik. Jadi dengan adanya wawancara ini mungkin responden itu bisa berbagi pengalaman dan pemikiran secara lebih bebas begitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis dari wawancara. Tentunya di sini ada 3 jenis yang sudah kami kelompokkan. Yang pertama itu ada wawancara terstruktur. Maksudnya di sini adalah wawancara yang dilakukan itu sudah memiliki beberapa pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan responden tentunya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan itu tujuannya untuk mendapatkan data yang objektif dan mudah dibandingkan. Jika kita lihat dari pengertian wawancara semi terstruktur ini juga sama seperti wawancara terstruktur, ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan atau yang akan diberikan, tetapi pewawancara ini bisa menyesuaikan pertanyaan itu sesuai dengan jawaban responden. Ini juga memberikan ruang bagi si responden itu untuk menjelaskan lebih dalam apa sih masalah ataupun pengalaman yang mereka dapatkan seperti itu.
Dan yang terakhir itu ada wawancara tidak terstruktur. Maksudnya di sini adalah eh, wawancara ini dilakukan itu seperti mengobrol biasa gitu tanpa daftar pertanyaan yang tetap. Jadi pewawancara ini hanya mengikuti alur pembicaraan dan menggali informasinya itu secara bebas sesuai respon dari orang yang diwawancarai. Jadi kalau dilihat dari perbandingan antara ketiga jenis ini, kalau dari wawancara terstruktur itu lebih pertanyaan sudah ditentukan dan sama untuk semua orangnya gitu. Yang kalau wawancara semi terstruktur ini lebih ada pertanyaan panduan dan itu bisa dikembangkan, masih bisa dikembangkan. Yang ketiga itu tidak terstruktur, maksudnya di sini bisa bebas tanpa daftar pertanyaan tetap, tapi lebih seperti percakapan alami gitu. Jadi biasanya wawancara tidak terstruktur ini digunakan untuk memahami perasaan ataupun pendapat seseorang lebih mendalam tanpa ada batasan pertanyaan begitu. Jadi lebih dalam interaksi antara si penanya dengan si responden seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan juga saya sampaikan mengenai metode wawancara. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode kelompok, yaitu yang akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Nilam. Kepada Nilam dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok. Saya akan menjelaskan tentang metode kelompok. Nah, metode ini adalah metode yang digunakan dalam penyuluhan di mana peserta didik akan dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil, bisa individu, ya, bisa individu dalam bentuk 2 orang atau dalam satu kelompok itu 3 orang atau lebih. Nah, jadi metode kelompok ini itu sangat penting untuk proses penyuluhan karena di sana peserta didik akan be- akan terjadinya sehingga mereka bisa memberikan pengalaman dan wawasan mereka satu sama lain. Nah, dalam metode kelompok ini, eh, peserta didik memungkinkan untuk saling kolaborasi dan memperoleh informasi dan memberikan wawasan antara kemampuan atau pengetahuan yang telah diperoleh selama selama ini dan diberikan kepada satu sama lain. Oke, next untuk teknik dalam metode kelompok yang pertama yaitu diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok ini, peserta didik selama proses penyuluhan ini, peserta didik akan eh, diberikan kesempatan berdiskusi satu sama lain dengan telah diberikannya topik tertentu, di mana topik itu akan menjadi bahan utama diskusi antara peserta didik satu sama lain. Nah, di mana mereka akan eh, mema- akan menyelesaikan masalah eh, yang telah diberikan selama penyuluhan sebagai atau topik yang telah diberikan penyuluh kepada peserta didiknya. Yang kedua yaitu teknik simulasi, di mana metode ini adalah metode yang meniru situasi nyata untuk melatih keterampilan praktis dalam pendidikan nonformal. Nah, simulasi sering digunakan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi dunia kerja. Nah, jadi di sini itu dalam simulasi ini peserta didik akan situasi kehidupan di sana akan melatih keterampilan mereka, misalnya nih dalam pendidikan non formal yang fokus kepada keterampilan kerja. Nah, di simulasinya dapat digunakan untuk melatih peserta didik dalam menghadapi situasi pekerjaan yang sebenarnya untuk nanti. Selanjutnya yaitu adalah role playing. Di sini peserta didik diminta untuk memainkan peran tertentu dalam sebuah situasi yang sudah disiapkan. Nah, teknik ini tuh efektif dalam mengembangkan keterampilan interpersonal dan membantu peserta memahami perspektif orang lain. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nilam yang sudah menjelaskan mengenai
metode kelompok. Selanjutnya kita masuk ke dalam eh, metode directive counseling. Itu yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Elvara. Kepada Elvara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang directive counseling atau metode counseling direktif. Nah, counseling direktif ini adalah pendekatan atau metode dalam bimbingan penyuluhan yang berpusat kepada penyuluh. Jadi, penyuluh ini memiliki peran utama dalam proses penyuluhan, mulai dari mengidentifikasi masalah, memberikan arahan, hingga menentukan solusi yang dianggap tepat bagi peserta didik atau binaan. Nah, binaan itu sendiri cenderung lebih pasif di dalam metode ini karena mengikuti arahan yang diberikan oleh penyuluh tanpa banyak memberikan pendapat atau solusi untuk dirinya sendiri. Next. Nah, jadi tujuan dari metode konseling direktif ini ada yang pertama yaitu ada membantu peserta didik atau binaan mengenali permasalahan yang dihadapinya secara jelas. Nah, kemudian menawarkan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh peserta didik atau binaannya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang ketiga, dengan arahan yang jelas di metode ini, binaan atau klien dapat diharapkan memperoleh motivasi dan kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahannya. Next. Nah, untuk menerapkan metode ini ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik analisis. Nah, teknik analisis ini penyuluh mengumpulkan informasi tentang peserta didiknya untuk memahami latar belakang dan sumber masalah yang dihadapi. Nah, kemudian sintesis. Nah, sintesis ini menghubungkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan sebuah gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan dari peserta didik tersebut. Nah, kemudian melakukan diagnosis. Diagnosis ini menentukan jenis dan sifat masalah yang dihadapi oleh peserta didik atau binaan tersebut. Nah, setelah melakukan diagnosis, penyuluh melakukan prognosis. Prognosis itu memperkirakan perkembangan masalah dan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan. Nah, setelah memperkirakan perkembangan masalah dan kemungkinan solusi itu, penyuluh melakukan konseling atau treatment atau penyuluhan. Jadi memberikan bimbingan, saran, atau arahan yang konkret kepada peserta didik atau binaan mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, setelah memberikan arahan, saran, dan bimbingan, penyuluh bisa melakukan tindak lanjut atau follow up untuk memantau perkembangan binaan setelah melakukan sesi konseling atau bimbingan itu untuk memastikan efektivitas solusi yang diberikan. Next. Nah, metode ini juga bisa diterapkan sebelumnya metode ini bisa diterapkan di pelatihan keterampilan kerja. Jadi penyuluh itu bisa dapat menggunakan metode ini untuk membimbing binaan memilih jalur karirnya sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian bisa digunakan juga dalam program rehabilitasi sosial seperti rehabilitasi putus sekolah, rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Jadi pendekatan ini bisa memberikan uh, instruksi yang jelas atau arahan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh peserta didik untuk mencapai pemulihan. Nah, selanjutnya bisa juga digunakan dalam bimbingan dalam kewirausahaan. Jadi penyuluh bisa memberikan instruksi atau kiat-kiat yang perlu diterapkan oleh peserta didik untuk mengelola keuangan atau melakukan pemasaran produk. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Elvara yang sudah menjelaskan mengenai metode directive counseling. Kita masuk ke dalam metode atau client center method. Itu akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Susan. Kepada Susan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu metode client center method, yaitu
eh, em, client center method atau metode konseling yang berpusat pada binaan. Maksudnya itu adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Carl Roger. Pendekatan ini menekankan hubungan antara penyuluh dan binaan yang didasarkan pada kehangatan, kepercayaan, serta penghormatan terhadap hak binaan untuk mengambil keputusan sendiri. Pendekatan konseling yang dikembangkan oleh Carl Roger berfokus pada binaan sebagai individu yang mampu memahami dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Penyuluhan berperan sebagai fasilitator yang mendukung eh, kepercayaan serta penghormatan terhadap hak binaan. Selanjutnya itu prinsip dasar. Menurut Roger, pendekatan ini berfokus pada kemampuan binaan untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan mencari solusi sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa konsep utama dalam metode ini meliputi yang pertama itu konsep diri. Konsep diri adalah persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, yang mencakup kesadaran terhadap kelebihan, kekurangan, serta potensi dalam kehidupan. Yang kedua yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu yaitu mendorong dorongan alami dalam diri individu untuk mencapai potensi maksimal. Dalam pendekatan ini, penyuluhan ini tidak memberikan solusi secara langsung, tetapi membantu binaan menyadari kemampuannya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan nilai dan tujuan kehidupannya. Yang selanjutnya itu teori kepribadian dan hakikat kecemasan. Metode ini berasumsi bahwa setiap individu memiliki kepribadian unik yang berkembang berdasarkan pengalaman kehidupan. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara konsep diri dengan realitas yang dihadapi, muncullah kecemasan. Penyuluhan dalam metode ini berperan membantu binaan mengatasi kecemasannya dengan memahami dirinya secara lebih baik. Selanjutnya itu konsep menjadi diri, yaitu konseling client center berfokus pada bagaimana binaan dapat menjadi dirinya yang sebenarnya melalui proses pertumbuhan dan perkembangan diri yang lebih autentik. Selanjutnya itu contoh penerapan. Yang pertama ada penyuluhan bagi remaja putus sekolah. Penyuluhan dapat membantu remaja mengenali potensi dan minatnya, sehingga mereka dapat menentukan langkah pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan diri mereka sendiri. Yang kedua, bimbingan dalam program kewirausahaan dalam program pelatihan usaha kecil, binaan diberi kesempatan untuk mengeksplor ide bisnis mereka sendiri. Sementara penyuluhan hanya berperan sebagai pendamping yang membantu mereka menemukan solusi terbaik sesuai dengan kondisi dan minatnya. Yang terakhir yaitu rehabilitasi sosial dalam program rehabilitas bagi individu yang mengalami masalah sosial. Pendekatan ini membantu binaan memahami dirinya, mengatasi kecemasan, serta menemukan jalan hidup yang lebih positif berdasarkan keputusan mereka sendiri. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Susan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kita yang terakhir, yaitu metode pencerahan yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Rizka. Kepada Rizka, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan metode pencerahan. Metode pencerahan ini ialah sebuah pendekatan yang berfokus pada pemberian pemahaman mendalam kepada individu mengenai dirinya sendiri, lingkungan, serta nilai-nilai. Metode ini bertujuan untuk membantu individu menemukan solusi atas permasalahan hidupnya melalui pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi metode pencerahan ini dalam pendidikan non formal ini menggunakan dan memberikan wawasan kepada peserta didik agar dapat berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya tujuan. Tujuan yang pertama ialah memberi pemahaman diri dan lingkungan. Memberi pemahaman diri dan lingkungan membantu individu memahami dirinya sendiri serta lingkungan
serta lingkungan yang baik dari segi agama, pekerjaan, maupun pendidikan. Yang kedua, membantu individu mencapai kebahagiaan pribadi. Dengan memberikan wawasan dan bimbingan yang tepat, individu dapat menemukan makna hidupnya dan mencapai kebahagiaan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga, mencapai kehidupan yang efektif dan produktif. Metode ini membantu individu agar mampu menjalani kehidupan yang lebih bermakna, bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Yang keempat, menyesuaikan cita-cita dengan kemampuan. Menyesuaikan cita-cita dengan kemampuan ini membantu individu dalam menyeimbangkan antara impian dan kemauan yang dimiliki sehingga mereka dapat mencapai tujuan hidup yang lebih realistis. Selanjutnya, teknik penerapan. Yang pertama, pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif ini dilakukan dapat memperhatikan adat istiadat dan budaya masyarakat setempat untuk membangun hubungan emosional yang lebih erat. Melalui teknik ini, penyuluhan berusaha mengubah pola pikir individu agar lebih terbuka terhadap pemahaman baru yang diberikan. Yang kedua, dialog. Dalam metode ini, pembimbing atau penyuluh mengajak peserta bimbingan untuk berdiskusi tentang berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Dialog ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas dengan berlandasan ajaran agama Islam. Yang ketiga, keteladanan. Penyuluhan berperan sebagai contoh yang baik bagi individu yang dibimbing dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif. Yang keempat, penyampaian hikmah. Metode ini melibatkan penyampaian dakwah dan bimbingan yang diperkuat dengan alasan logis serta yang dapat diterima oleh akal sehat. Jadi teknik ini sangat efektif untuk kelompok yang memiliki pemikiran kritis dan terbiasa untuk pendekatan intelektual. Yang terakhir, pemberian nasihat yang baik. Nasihat yang diberikan dengan cara lembut dan mudah dipahami. Pendekatan ini lebih efektif bagi mereka yang belum memiliki pemahaman mendalam suatu permasalahan, sehingga mereka dapat memberikan yang lebih baik. Jadi, contoh penerapan dalam metode pencerahan ini dapat itu dalam pendidikan kesetaraan. Penerapan metode pencerahan dalam program pendidikan kesetaraan bertujuan untuk memberikan layanan bimbingan dan penyuluhan yang mendukung peserta didik agar dapat pendidikan yang setara dengan jalur formal. Sekian dari penjelasan saya tentang metode pencerahan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Rizka yang sudah menjelaskan metode yang terakhir. Oke, maka berakhirlah mungkin pemaparan materi dari kami. Sebelum saya mengakhirinya, tentu adanya kesimpulan. Jadi, dari beberapa metode ini, seperti metode wawancara itu adalah sebuah teknik komunikasi langsung antara pembimbing dengan klien untuk bisa menggali informasi tentang permasalahan yang dihadapi. Jika kita lihat dari metode kelompok, itu adalah proses bimbingan yang dilakukan dalam kelompok kecil agar peserta itu dapat berbagi pengalaman dan juga saling mendukung untuk mendapatkan solusi bersama. Yang ketiga itu ada directive counseling, itu merupakan pendekatan bimbingan yang lebih bersifat langsung. Jadi di mana pembimbing ini memberikan arahan dan solusi kepada klien berdasarkan tentang masalah yang dihadapinya berdasarkan itu. Yang keempat itu ada client center method, itu berfokus pada klien di mana pembimbing ini hanya sebagai fasilitator saja gitu. Dan yang terakhir itu ada metode pencerahan, di mana di sini pendekatan yang dilakukan itu bertujuan untuk memberikan wawasan, motivasi, dan inspirasi kepada individu agar mereka itu bisa memahami serta bisa menyelesaikan masalah mereka secara baik atau bisa menyelesaikannya secara pribadi begitu. Jadi metode bimbingan penyuluhan ini dalam pendidikan nonformal itu lebih menekankan kepada pendekatan yang fleksibel. Jadi selain untuk memperkaya pengetahuan, metode ini juga bisa membangun atau membantu mereka dalam membangun keterampilan hidup mereka seperti empati, kerjasama, dan juga kemandirian. Jadi dengan pengalaman langsung dan juga penerapan dalam dunia nyata, pendidikan nonformal itu memastikan pembelajaran yang lebih relevan, berdampak, serta mendorong peserta didik atau kliennya itu bisa menjadi mandiri, kreatif, dan juga inovatif dalam menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan kepada teman-teman semuanya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri saja dengan sekian dan terima kasih.